Konon, Sumber Songo merupakan tempat pemandian para raja dan putri dari kerajaan Jenggolo. Airnya jernih, dingin, dan terasa berbeda karena memang inilah tirta suci yang digunakan untuk bersuci sebelum para bangsawan melaksanakan tapa brata. Namun, ada satu nama yang membuat tempat ini semakin diselimuti aura misteri. Dewi Lanjar, atau yang juga dikenal sebagai Raden Nganten Roro Kuning. Dialah sang penguasa pantai utara, yang sering disebut sebagai penyeimbang dari Nyai Roro Kidul di selatan. Dewi Lanjar disebut kerap mandi dan menyucikan diri di Sumber Songo sebelum bertapa untuk meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa menuju pantai selatan. Kesembilan mata air dan khasiatnya. Suasana malam mulai dalam, sorot lampu obor dan senter warga menyinari jalan setapak menuju pancuran. Di tempat ini ada 9 pancuran mata air dan masing-masing punya rasa dan cerita. Pancuran pertama biasanya digunakan untuk membuang sial. Pancuran kedua dipercaya bisa memperkuat niatan tekad. Yang ketiga untuk jodoh. Keempat untuk kesehatan. Kelima memperlancar rejeki. Dan seterusnya, hingga pancuran ke-9 yang oleh sebagian orang dianggap sebagai tempat penutup, tempat penyatuan semua doa dan harapan. Warga sekitar tidak hanya percaya, mereka mengalami sendiri. Kesaksian demi kesaksian membuat Sumber Songo terus ramai, khususnya pada malam-malam keramat. Malam Jumat Legi bukan malam biasa di sini. Dalam kalender Jawa, malam ini dipercaya sebagai malam ketika alam terbuka, energi spiritual mengalir lebih kuat dari biasanya. Warga berdatangan, tak hanya dari Kepanjen, tapi dari berbagai penjuru. Ada yang sekadar mandi, ada yang membawa bunga 7 rupa, ada pula yang berpuasa mutih, diam, dan berdoa di pinggir pancuran dengan lilin menyala di depan mereka.
Dan ada yang datang membawa pertanyaan dalam hati, berharap air suci ini bisa memberi jawaban. Tiba-tiba suara gamelan terdengar dari kejauhan, diambil dari speaker warga atau pertunjukan lokal. Entah dari mana datangnya, kadang musik gamelan pelan terdengar mengiringi malam. Seolah membuka dimensi lain, mempertegas bahwa Sumber Songo bukan sekadar tempat, tapi ruang antara dunia manusia dan dunia yang lebih halus. Ini bukan tempat meminta pada selain Tuhan, ujar seorang sesepuh desa, tapi tempat untuk menyucikan niat. Kita semua hanya numpang hidup di bumi ini, dan kadang kita perlu kembali ke alam untuk ingat siapa kita. Spiritualitas dan kepercayaan Jawa berpadu di sini. Tak ada pemujaan pada selain Tuhan, hanya penyucian batin, introspeksi, dan harapan agar hidup yang berat jadi sedikit lebih ringan. Malam Jumat Legi di Sumber Songo bukan hanya tentang air, tapi tentang waktu. Tentang ruang di mana manusia bertemu dengan dirinya sendiri, dan mungkin dengan yang lebih besar dari dirinya. Dan bagi mereka yang percaya, 9 sumber ini akan selalu jadi tempat pulang, setiap kali hati terasa penuh dan kepala terlalu ramai.